Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai GLB. Nah, kemarin kan sempat kita singgung GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Apa pengertian dari GLB? Jadi GLB itu adalah gerak benda dengan kecepatan yang sama, atau bisa diganti dengan kata konstan. Kecepatan itu adalah vektor. Nah, di mana besaran vektor itu adalah besaran yang dipengaruhi oleh nilai dan arah. Nah, sehingga contoh dari GLB itu adalah misalkan ada sebuah truk di sini. Nah, oke, saya gambarkan mobil aja ya. Nah, misalkan ada mobil di sini. Nah, di sini ada mobil, di mana mobilnya itu bergerak ke arah timur. Nah, sebesar berapa? Kecepatannya 20 meter per second dan lintasannya itu adalah lurus seperti ini. Nah, sehingga karena dia bergerak ke arah timur dan kecepatannya konstan, maka itu adalah contoh dari GLB. Sekarang kalau misalkan ada mobil ini, jadi mobil terus dia itu naik ke bukit, terus habis itu turun lagi dari bukit. Nah, di sini kecepatannya dia konstan 20 meter per second. Nah, ini kan arahnya dia kan ke atas. Terus pada saat sudah ada di titik puncak sini, maka dia akan arahnya ke bawah. Maka ini tidak disebut dengan GLB. Kenapa? Karena arahnya beda. Jadi untuk GLB itu nilai dan arahnya itu harus sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai sifatnya. Nah, untuk sifat dari GLB, sifat GLB itu yang pertama adalah, nah, sifatnya pasti sudah tahu sesuai dengan pengertiannya, yakni kecepatannya konstan. Jika kecepatannya konstan, maka percepatannya bernilai 0. Nah, percepatan ini apa? Percepatan ini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Sedangkan pada GLBB itu kan kecepatannya konstan, sehingga tidak ada perubahan kecepatan. Misalkan dari T 1 detik itu kecepatannya 20 second, sedangkan T2 2 second, maka dia kecepatannya kan konstan kan, GLB, maka ini 20 meter per second, ini 20 meter per second. Sehingga percepatan itu rumusnya adalah delta V dibagi dengan delta T. Sehingga di sini kan kecepatannya sama nih, 20 per 20 dibagi dengan selang waktunya 2 dikurangi 1. Maka 20 dikurangi 20 kan 0, dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Maka percepatannya adalah 0, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pengertian dari GLB. Oh ya, saya lupa. Nah, jadi GLB sendiri, jadi rumus dari GLB adalah kecepatan rata-rata dibagi dengan perpindahan jarak atau perpindahan dibagi dengan perpindahan waktu, atau maksud saya dalam selang waktu. Jadi delta V ini adalah kecepatan rata-rata, sedangkan delta S ini adalah perpindahan, dan delta T itu adalah selang
waktu. Delta S ini sama dengan S akhir dikurangi dengan S awal, atau jarak akhir dikurangi dengan jarak awal. Terus untuk delta T itu sama dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Atau nanti kita bisa singkat, yakni S akhir itu adalah ST dikurangi dengan S0. Sedangkan untuk T akhir itu bisa diganti T dengan T dikurangi dengan T awal, T0, seperti itu ya. GLBB dapat diukur dengan Tiger timer, dimana di sini Tiger timer itu seperti ini. Mungkin kalian pas di SMP pernah tahu. Jadi ada sebuah kotak seperti ini. Setelah itu nanti ada titik-titik di sini. Nah, dimana kalau jaraknya itu sama, maka dia disebut dengan GLB. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal GLBB, yakni sebuah motor melaju lurus ke utara dan menempuh 6 km selama 7 menit. Kemudian berbelok ke arah timur dan menempuh 8 km selama 8 menit. Tentukan kecepatan rata-rata. Jadi di sini yang ditanyakan adalah diketahui, setelah itu dijawab ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Jadi mencari V ya. Mencari delta V. Delta V tadi kan di rumus GLBB itu kan adalah kecepatan rata-rata. Di mana delta V itu kan didapatkan dari delta S dibagi dengan delta T. Seperti itu. Oke, di sini yang diketahui ada apa saja? Yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada yang menempuh ke arah utara. Oke, kita buat arah mata angin dulu. Di sini kan arah utara pastinya ya. Ini timur, barat, selatan. Oke, jadi ada sebuah motor melaju lurus ke arah utara. Jadi ada arah ke sini sejauh 6 km. Setelah itu selama 7 menit. Setelah itu kemudian berbelok ke arah timur menempuh 8 km selama 8 menit. Nah, jadi setelah itu kan berbelok ke arah timur. Timur kan sini, jadi belok ke sini. Nah, sebesar 8 km selama 8 menit. Yang dicari adalah kecepatan rata-rata. Oke, kalau mencari kecepatan rata-rata, maka caranya adalah kita masukkan rumusnya delta V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Nah, kalau lihat di sini kan kecepatan rata-rata kan dia dari arah 6 km ke 8 km, maka ini ditambah. Jadi 6 km ditambah dengan 8 km dibagi dengan 7 menit plus 8 menit, sehingga kita dapatkan 6 tambah 8 14 km per 15 menit. Nah, di sini kan kita harus merubah satuannya. Biasanya kan kecepatan rata-rata itu kan kilometer per jam. Di sini kalau saya lihat di opsinya itu pakai kilometer per jam, tapi seharusnya kecepatan itu harus dirubah menjadi meter per second ya. Nah, sehingga nanti kita buat opsi dulu. Pertama kita akan mengerjakan yang untuk merubah jadi kilometer per jam. Jadi untuk mengubah kilometer per jam, maka kita tulis dulu ya 14 km, terus di sini kan 15 menit. Nah, di sini kan yang sudah sama kan 14 km-nya. Jadi tetap ya 14 km. Nah, di sini kita rubah 15 menit menjadi jam. Nah, di sini kita pakai permisalan seperti ini. Oke, di sini kan 1 jam
sama dengan 60 menit. Jadi di sini ada pertanyaan, 15 menit itu berapa jam? Nah, sehingga kita bisa pakai perbandingan seperti ini. Maka kita bisa, atau saya tuliskan di bawah, 1 per X sama dengan 60 per 15. Jadi ini bisa kita kalikan silang ya, ini kalikan ini sama ini dikalikan, ini dengan ini dikalikan. Oke, jadi kan dapatnya 15 per 60 X. Sehingga kalau kita bagi 60 dibagi, jadi 15 per 60. 15 per 60 itu sama dengan 1 per 4. Jadi X sama dengan 0,25. Jadi sama dengan atau saya bisa tulis 1 per 4 jam. Nah, sehingga bisa kita kalikan. Jadi kan 14 per 1. Nah, kenapa kok bisa 14 per 1? Karena gini, ini kan 14 saja kan. Kalau dijadikan pecahan itu artinya 14 per 1, karena 14 dibagi 1 kan 14. Setelah itu kan ini kan bentuknya pecahan, tapi kan dibagi. Kalau seperti ini posisinya, maka dibalik. Yang awalnya 4-nya di bawah, maka dia di atas. 4 per 1. Sehingga 14 dibagi 4, 4 kali 4, 16, 91, 4 tambah 1, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 56 km per jam. Oke, itu kalau konteksnya dijadikan kilometer per jam. Nah, sekarang kalau misalkan yang diminta adalah menjadi meter per second ya. Sehingga kita gini aja, ini kan ada 14 km sama 15 menit. Nah, maka kita rubah 14 km tuh ke meter kan turun 3 kali, maka dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 15. Nah, 1 menit, jadi kita kalikan dengan 60 ya, jadi dikalikan 60 seperti itu. Nol ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan 1400 dikali dengan 15 kali 6. 15 kali 6 itu sama dengan 5 kali 6 30, 6 90 ya. Nah, jadi kita bisa coret, jadi kan tinggal 140 dibagi dengan 9. Oke, 140 dibagi dengan 9. Jadi 1 kan 9. Nah, terus habis itu kan 10 diambil 9 kan 1. Terus kamu tambahkan dengan 4-nya, jadi kan dapat 50. Nah, 50 yang mendekati adalah 5. Jadi 45. Nah, ini 50 lagi jadi 15,55. Jadi kecepatannya kalau dalam bentuk meter per second itu jadinya 15,55 meter per second. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi kalau di konteks mintanya kilometer per jam itu jadinya seperti ini. Tapi kalau yang nanti di konteksnya jadinya satuannya harus meter per second, jadi harus seperti ini. Oke, jangan lupa habis ini kalian langsung mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Terima kasih.